berkenaan dengan baiat jatuhnya 1 Maret atau 11 Ramadan. 1 Maret atau 11 Ramadan, harinya hari Ahad. Apakah yang mengikuti live itu juga bisa dikatakan sah? Apakah yang tidak mengikuti dasar-dasar mulai awal itu terus hatinya mengikuti baiat walaupun secara live boleh sahkah? Sah, ngenten Pak Bu. Dasare saya katakan sah itu yang mengesahkan itu hanya Allah. Syaratnya dikatakan sah kalau jenengan merasa yang membaiat hanyalah Allah. Saya jaga diri saya, akune Allah, Anda harus juga jaga akunya Allah. Walaupun tidak di majelis, di pondok, artinya walaupun jenengan mengikuti lewat live sah. Kalau bisa dari sisi baju, pakai baju sing putih. Nek iso semuanya putih, rokia putih, ben koyok ketek, ngoten lho. Terus bagi yang ada di majelis maupun yang ada di luar alias mengikuti live streaming BAT, siapkan air 1 gelas sebelum jenengan itu ngikuti BAT itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena sejak lulus sekolah tahun 92 saya diamanati sama ayah saya untuk sekian kon tamat sekolah golek ono ilmu tua. Saya mencari ilmu tua ini, bertanya ke tiap-tiap orang tua, ke tiap-tiap ustadz, ke tiap-tiap kiai. Selama 30 tahun gak ada yang jawab. Alhamdulillah, setelah melihat sekilas YouTube-nya Jaya Baru sebulan yang lalu, saya Wari Maulana dari Subang, Nawa itu datang ke sini untuk memastikan Syekhunal Kiram Kiai Mukhlason Rosid mengisbat bahwa yang dimaksud ilmu tua adalah inilah yang tadi sedikit juga diungkap, inilah ilmu tua. Karena orang-orang tua sendiri bingung yang disebut orang ilmu tua itu yang mana. Dan yang kedua adalah bahwa saya merasakan terbukanya makom ahli hijab saya. Bahwa selama ini Quran itu sering buntu dibaca. Seperti pemaknaan terhadap ayat-ayat yang kemarin diulas sekilas tentang alif lam mim wallahu a'lam bimuradih. Nah, ini di sini ada penjelasan yang lebih dari sekedar guru-guru tafsir saya yang banyak yang tidak bisa jawab
tentang sejumlah ayat. Dan alhamdulillah sekali lagi saya berterima kasih bahwa Kiai Haji Mukhlason Rosyid ini membuka selubung baru dari bentuk Quranul Karim di backup dengan Quranul Qadim yang dalam tataran ilmu pengetahuan saya sebut hampir seperti epistemologi ilmunya. Jadi basic filsafat kekitaban dibuka di dalam Al-Quranul Qadim, dan semoga Allah mensegerakan penyusunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami hanya mengkoyiti mawon, mentaukiti mawon. Memang pada masa-masa ilmu ini tertutup, Pak. Akibatnya kita sebagai masyarakat buta dengan hal itu. Dan beliau-beliau sebetulnya itu enggak kuat untuk menahan jikalau ilmu ini ditutup-tutupi, enggak tahan. Karena di dalam satu ayat Allah juga menjelaskan, jikalau kau sudah tahu apa yang maksud dalam wahyuku dan kau simpan dan kau tutupi itu, maka kau tergolong orang-orang yang zalim. Nanti akan ketemu, Pak. Itu di surat Al-Baqarah ada. Dari versi Al-Quranul Qadim. Itu pengertiannya orang yang menyimpan kebenaran. Bon. Itu nanti dibuka oleh Allah ketika berjalannya turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa sudah Allah turunkan, maka Nabi Isa akan meneruskan syariatnya Rasulullah. Apa syariatnya, torikohnya, hakikatnya, makrifati Rasulullah? Syariat yang bernuansa hakikat, ibadah murni dan tidak murni torikohnya, yang bisa menjadikan hati itu bertemu Allah. Disitulah nanti, dan itulah disebut ilmu tuwa atau ilmu tuwek. Ini biasanya itu ahli tasawuf atau filosof, tapi nggak berani. Mengapa nggak berani? Ada alasan tersendiri, Pak. Karena golongan Khawarij saat itu luar biasa. Khawarij itu golongan penentang ilmu tasawuf, golongan penentang ilmu tauhid, itu disebut kaum Khawarij. Yes. Berkaitan yang kedua, berkaitan dengan pembukaan hijab di dalam hati kita masing-masing. Inilah maksud Allah bersabda, orang yang dikunci dan ditutupi hatinya oleh Allah itu yo karepe Allah, kehendak Allah. Orang yang hatinya itu tidak dikunci alias dibuka hatinya terhadap hidayah Allah, itu yo karepe Gusti Allah, itu yo kehendak Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa satu sisi Allah menyesatkan hambanya, satu sisi Allah memberikan petunjuk? Ada alasannya, yang mungguh Gusti Allah sendiri, dan itu nanti akan dijawab di dalam Al-Quranul Qadim. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus ini tentang taubat. Kalau di syariat itu diterangkan bahwa syarat taubat itu adalah ada 3,
ada yang mengatakan 5. Di antaranya nomor 1 adalah menyesali dosa yang dilakukan. 2, berhenti dari maksiat. 3, bertekad tidak mengulangi. 4, mengkondok kewajiban yang ditinggalkan dan menyelesaikan hak manusia. 5, dilakukan sebelum bongko. Pertanyaan, bagaimana cara taubat menurut hakikat? Mumpung kita ini belum bongko, Gus. Nomor 2, mohon diluruskan. Ini ada unek-unek saya. Begini, Gus. Amalan wirid itu kan banyak banget. Ada istighfar, ada sholawat, ada tahmid, tahlil, tasbih, ada asma, hijab, hizib, dan ada bermacam-macam doa. Itu semua disedot, dihandle, diwakil, dan diringkas dengan zikir sirrul asror. Sebagaimana Asmaul Husna yang ada 99 diringkas oleh zikir diringkas oleh Allah. Seperti itu pertanyaannya, Gus. Mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara taubat secara syariat, nggak ada jaminan kita akan betul-betul memenuhi 5 unsur tadi. Nggak mungkin. Suatu saat pasti kita akan melakukan lagi. Wista. Karena apa? Alasannya sangat mendasar. Tidak ada cerita bahwasannya manusia bisa mengalahkan nafsu. Nabi Adam itu kurang ya opo, Pak? Ya wis rasul, ya nabi. Jelungup gara-gara buahul. Apakah Allah sebelumnya belum memberikan warning? Sudah, Pak. Ngapunten ingkang kathah. Artinya yang hanya bisa mengalahkan nafsu itu cuman Allah. Kok bisa? Iya, karena manusia makhluk sifatnya la haula wala quwata illa, termasuk nafsu dan iblis nggak bisa menjerumuskan oleh Nabi Adam jikalau di belakangnya nggak ada Allah. Makanya cari Niki Ardila apa dunia san ya apa itu, dunia ini panggung sandiwara. Yang paham panggung sandiwara itu siapa? Khususnya ahli syuhud, ahli hijab kita nggak bisa, Pak. Tenan nih. Karena apa? Karena hati didominasi dengan sifat basariah tadi, makhluk keakuan, egoisme kita. Bon. Bagaimana tobat secara hakikat? Dijawab, kalau tobati secara syariat itu ada kaitannya dengan fisik, berarti hakikat dengan roh. Apa kesalahan ruh? Adalah menyekutukan Allah, mengadakan iman selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Surat Luqman ayat 13. Anak putuku, udah, janganlah kau menyekutukan Allah. Artinya menyekutukan rosoning dodon sampai kali kula iki ada iman selain Allah, selain Allah yang sejatinya itu dalam hal apapun. Iki kebanyakan kita ahli hijab nggak ada yang benar
iman kita betul-betul pada Allah, karena akidah kita belum bisa untuk kita laksanakan dengan benar. Nah, tauhid ditolak ya gak iso bener. Berarti ruh ini harus tinggalkan iman selain Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman kepada tauhid, wa yu'min billah, dan beriman hanya pada Allah, maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Cirinya orang itu mesti selalu membawa taline Gusti Allah, yaitu kesadaran. Nek wis kesadaran teng mriki di sini, maka enggak ingin hati sampean itu akan mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Justru hati sampean akan semakin tambah didekatkan Allah terhadap Allah itu sendiri. Iki taubatan nasuhan. Yang kedua berkenaan dengan wirid. Memang Pak, disebut wirid itu sesuatu yang jenengan khususkan, istiqomahkan. Lah wirid ini terserah bacaan opo ae, terserah, yang banyak sekali di situ bacaan-bacaan istighfar ya wirid, apapun ya wirid. Bagaimana caranya ini menjadi zikir sing sak temene zikir. Lah nikilah Pak, butuhnya jenengan iki tauhid la ilaha illa anta, sejatine dzikir yaiku kesadaran. Itulah yang kusebut dzikir sirul asrar. Sehingga ketika jenengan berwirid itu, nur sing muncul itu bukan Mbak Nur, bukan Cak Nur, bukan Nurullah di dalam alam mukasafah dan alam muhadoroh, tapi nur yang muncul itu nanti di maqam musyahadah yang disebut nur ma'rifat. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking kendal lari Gus, menika mengersani sifat basariyah. Basariyah itu ingkang saged mujahadah, sehingga mujahadah sampai dhuwur-dhuwur itu kantos makom fana, makom fan jam'i atau wahdatul wujud. Lah menika saged diswastani sampun kelebet maka 50 napa dereng Gus. Ingkang nomor kalih nggih nika nggih termasuk napa niku cangkriman bedhekan menyangkut Nur Muhammad. Lah nika ayam kalih telur riyen pundi, nek kula bedhek kok nganu keri sedaya. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat basariyah ini belum kami jelaskan yang sebagai sifat nububiyah, akidah nububiyah. Insyaallah besok kami sampaikan terkait akidah nububiyah. Aqaid seket niku kan wonten loro, akidah uluhiyah, akidah nububiyah. Jadi sifat basariyah nanti kita bahas besok terkait sifat-sifat kerasulan. Ada 9, di situ ada 4 jaiz, 4 wajib, 4 mukhal, yang satu adalah jaiznya. Besok Pak ya. Besok. Yang kedua terkait masalah Nur Muhammad tadi, sehingga bisa kita gambarkan dahulu mana antara telur dengan ayam. Nyun sewu, mesti sampean kali kula kalau belum masuk pada
sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat salbiyah, tasik muncul kalimat telur dan ayam. Hati maksudku bukan lesan. Kalau lesan ya harus muncul antara telur dan ayam. Kalau dikatakan secara lesan, akal, dahulu mana antara telur dan ayam? Jawabannya dahulu telur. Terus sekarang dahulu mana ayam dengan telur? Jawabannya dahulu ayam. Syariat. Sebab apa? Kalau tidak ada ayam, nggak ada telur. Nggak ada telur, ya nggak ada ayam. Wis, iku sampean ringkes, akhirnya sampean yo urip iku. Pun ketemu won. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bandung Gus, badhe nangletaken tentang gendeng atau kula kan selama niki mboten ingat batir nginum napa batir tilem. 70 mriko mah batir tilem, 70 menginggil batir nginum. Ning apa? Ninggalaken pekerjaan nggih mboten diinget. Terus ninggalin cucu cicit nggih sepriki teng mriki mboten diinget. Terus ningali utang nggih puluhan tahun mboten diinget. Niku termasuk gendeng napa termasuk ngilangin tauhid. Terus tambahane niki Gus, kula alam sadar niku mimpi kepanggih ulama, kula disalamin. Lah semriki kula pengen sanget ndugeni ulama mereka kelesan enten pesantren kilateng mriki, kula dugi mriki nggih kepengin nemoni ngaten, kepengin bales salamanipun. Kalau dikersokake nggih dalem purun salaman. Pun ngaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awal Ramadan kami sudah buka untuk pertemuan. Selama di dalam bulan Ramadan puasa ini saya open house setiap habis taraweh ngaji gini, tidak membuka di balai desa, bukanya di rumah. Biasanya kan hanya hari Sabtu tok Pak. Niki wis enak sampai niku bentau pina diwene waktu untuk komunikasi setiap ngaji badhe taraweh ngeten iki. Lah makanya kemarin-kemarin sing nang balai desa kula seneni. Loh, sampean kok nang balai desa? Ning griya kan ada jadwalnya waktu untuk bertemu, mboten semerap jawabe. Lho nek mboten semerap saged dihukumi ya Pak salah. Mboten to? Mboten. Akhire ya wis butuh apa ngomong apa. Pun ini balai desa. Memang dulu sebelum puasa kami bisa ditemui saudara-saudara atau bapak-bapak, dulur-dulur tunggal iman itu di balai desa bisa. Dulu sebelum puasa tiap hari bisa, cuman jadwalnya jam 8 sampai jam 9. Untuk ndukure jam 9 kami sibuk melayani pelayanan masyarakat ngoten. Nah, pun untuk Ramadan wis gak usah kelayapan tutup kantor desa. Cukup nanggone rumah mriki mawon. Mboten sorot-sorot to Pak. Ngoten. Wis berkenaan dengan majnun atau gendeng. Yang mengatakan gila itu kan orang lain Pak, bukan kita. Kita sebetulnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jikalau kita tidak ingat pada sesuatu apa yang kita lakukan, jikalau itu disebabkan karena hati Anda
mencorong nur makrifate ya iki sing bener, boten gendeng, malah yang ngelokne iku sing gendeng. Lah wis Gusti Allah iku jengleh-jengleh kok ya ora ngerti, berarti ikulah orang sing gak waras. Itulah orang yang tidak sadar. Sing sadar iku yaiku wong-wong sing dek iku gak sadar urusan dunya. Mekaten nggih, Ibu. Ada? Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, Gus. Kami dari Batam, Yeni, izin bertanya, Gus, mengenai baiat. Untuk baiat itu, misalnya keluarga kami yang belum mengikuti bimbingan BIMTEK, baik secara live ataupun hadir di tempat ini, terus ingin mengikuti baiat, apakah bisa? Kemudian mengenai saudara kami yang mengikuti melalui live baik di Batam maupun di Surabaya, untuk petasannya itu Gus, isaroh petasan itu apakah juga bisa dibelikan di sini atau dibelikan di Batam sendiri untuk melaksanakan isaroh petasan tersebut. Kemudian kami ingin penjelasannya Gus mengenai setelah baiat ada isaroh petasan itu maknanya apa ya Gus? Kemudian lagi Gus, kami mohon penjelasannya mengenai pujian. Dan mohon untuk diberikan contohnya, puji Kodim ala Kudus, puji Kudus ala Kodim, puji Kodim ala Kodim, puji Kudus ala Kudus. Mohon penjelasannya dan contohnya ya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan baiat jatuhnya 1 Maret atau 11 Ramadan. 1 Maret atau 11 Ramadan, harinya hari Ahad. Apakah yang mengikuti live itu juga bisa dikatakan sah? Apakah yang tidak mengikuti dasar-dasar mulai awal itu terus hatinya mengikuti baiat walaupun secara live boleh sahkah? Sah, ngeten Pak Bu. Dasare saya katakan sah itu yang mengesahkan itu hanya Allah. Syarate dikatakan sah kalau jenengan merasa yang membaiat hanyalah Allah. Saya jaga diri saya, akune Allah, Anda harus juga jaga akunya Allah. Walaupun tidak di majelis, di pondok, artinya walaupun jenengan mengikuti lewat live sah. Sebab takrif daripada baiat miturut hakikat itu adalah nyambung nih taline ruh terhadap wujudi Allah. Setelah berpuluh tahun taline ruh terhadap Allah yang kami sebut rasa ihsan iku keputus oleh nafsu kita, akhirnya kita itu beriman pada selain Allah. Lah yang berhak menyambungkan itu hanyalah Allah. Jangankan membaiat, bimbing ilmunya untuk menjadi nur tauhid itu tidak ada lagi kecuali ya Allah. Iman sampean, tauhid sampean ben murni, biar murni harus larinya ke ahad. Masalah petasan terserah sampean seleh kini monggo, tapi syaratnya sampean wenehi jeneng, amen tulisi jenengi, sopo petasane,
orangnya tidak hadir di sini, atau sampean nyumet dhewe ning omah, sampean sumet dhewe rapopo. Pun iku masalah petasan ya. Masalah petasan. Untuk masalah apa laku sesudahnya baiat nanti, ya sudah. Nanti tak jelaskan ketika saat setelah berbaiat. Yang jelas biar di situ sinkron antara hukum hakikat dan hukum syariat. Tolong kalau bisa dari sisi baju pakai baju sing putih. Nek iso semuanya putih, rokya putih ben koyok ketek. Ngoten lho. Ngoten. Sing laki ya ngono. Apa sih tafaule iku nduduhno nang Allah. Ya Allah, iki bahasa al-ubad atau bahasa salik. Bersihkanlah saya putih dari noda-noda di dalam hati. Karepe ngono tafaul, iku hanya tafaul syariate. Terus bagi yang ada di majelis maupun yang ada di luar alias mengikuti live streaming BAT, siapkan air 1 gelas sebelum jenengan itu mengikuti BAT itu. Berkenaan dengan pujian Qadim ala Qadim, Kudus ala Kudus. Qadim iku adalah Allah, Kudus adalah manusia. Contoh Qadim ala Qadim. Qadim iku pujine Allah nang Allah sendiri. Itulah jenengan sing wis kelangan kemahlukane, terus jenengan iki melakukan apapun, otomatis kan aku sampean gak enek toh, mboten wonten. Apapun yang diberikan Allah terhadapmu, syariate kan ngucap alhamdulillah. Iku puji, bisa dikatakan syukur. Tapi ning dodo sampean iki sudah tidak ada keakuan makhluk, ya itulah qadim ala qadim, kudus ala kudus, menungso nang menungsone. Jenengan iki dikasih sinten mawon, bilangnya terima kasih, matur suwun. Tapi pertanyaannya dodo sampai ning jero iki ngomong nang ndi? Duduknya hati di mana? Takholikah, tajalikah? Lah, jikalau duduknya di taholi, mohon maaf, ngapunten ingkang kathah, iku sing disebut kudus ala kudus. Apa iso Pak sing jenenge kudus ala kudus itu terjadi kalau tidak melihat Allahnya? Tanpa Allah nggak iso. Inilah yang disebut ahli hijab. Ahli hijab bujoni menungso nang menungsoni, lesan sampeyan si A, ati sampeyan nerko imane ya si A. Mesti jenengan pujaane nang si A, iman sampeyan. Bon. Kudus ala qadim iki berarti posisine hamba kepada Gusti. Ini apabila dilakukan oleh ahli syuhud, lesane ngucap matur suwun Pak D, tapi ati sampeyan bilangnya bukan Pak D makhluk iku. Paham? Wujudi Allah batin ataupun dohir. Yes. Qadim ala kudus, pujine Allah menyang hambanya pundi Pak? Iya, ahli syuhud mengatakan semua apapun ilmu yang dididikkan padaku, terus semua apa saya berkholwat dan berzikir, semua itu bersumber dari Allahnya. Ikut sing disebut rahmat. Inilah yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Titik. Ya iki pujine qadim ala qud berupa apa? Rahmat. Berarti jenengan iki ditakdirno Allah ati bisa nampa ilmu dan sing mimbing iku Allah, hati sampean munculi iman di situ sampai jenengan ke alam muraqabah, alam fana, alam musyahadah, semua itu atas dasar rahmati Allah. Hati iki berarti disebut qadim ala kudus. Lanjut Ibu, masih ada? Cukup Ibu? Yes. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.